Strategi terbaru militer Israel menandai babak baru dalam upaya mereka untuk mengakhiri ancaman Hamas secara permanen. Salah satu taktik paling ambisius yang kini dijalankan adalah upaya membanjiri jaringan terowongan bawah tanah yang digunakan Hamas di Gaza, sebuah langkah ekstrim yang diharapkan mampu melumpuhkan infrastruktur tempur kelompok tersebut dari dalam. Namun, strategi ini menimbulkan pertanyaan penting. Apakah keuntungan militer jangka pendek sebanding dengan risiko jangka panjang yang harus ditanggung, baik dari sisi kemanusiaan maupun geopolitik? Sejak dimulainya invasi skala penuh ke jalur Gaza, militer Israel telah mengidentifikasi lebih dari 800 poros terowongan dan berhasil menghancurkan setidaknya 500 di antaranya. Namun, laporan intelijen memperkirakan bahwa masih ada ribuan poros dan jaringan terowongan yang belum ditemukan. Sebagian bahkan diakini membentang sejauh ratusan kilometer di bawah tanah. Meski operasi penghancuran telah berlangsung selama berbulan-bulan, kenyataannya adalah bahwa para pejuang Hamas terus memanfaatkan terowongan ini untuk menyelinap di bawah garis depan dan melancarkan serangan mendadak terhadap pasukan Israel. Hal ini menunjukkan bahwa sistem terowongan tersebut tetap menjadi ancaman signifikan yang tidak bisa diabaikan begitu saja, terlebih karena proses penyerbuan darat yang berlangsung lambat dan penuh tantangan. Sebagai respons, para perencana militer Israel kini meluncurkan sebuah rencana besar, membanjiri seluruh jaringan terowongan dengan air laut. Laporan dari media internasional seperti The Wall Street Journal dan NBC News menyebutkan bahwa dalam beberapa minggu terakhir, Israel telah mulai menjalankan tahap awal dari rencana ini. Setidaknya 5 pompa air raksasa telah dipasang di bagian utara Gaza, tepatnya di sepanjang garis pantai dekat kota Gaza. Citra satelit sumber terbuka mengonfirmasi kehadiran infrastruktur baru ini, termasuk pembangunan 6 pipa besar yang mengalirkan air dari laut ke sebuah waduk buatan di dekat wilayah tersebut. Gambar-gambar satelit dari akhir November memperlihatkan jejak aktivitas konstruksi yang tidak terlihat sebelumnya pada awal invasi, menandakan bahwa ini adalah proyek yang terencana dengan sangat hati-hati dan dilakukan secara diam-diam. Menurut beberapa pejabat anonim yang mengetahui detail operasi ini, strategi pembanjiran dinilai efektif karena sebagian besar terowongan Hamas saling terhubung satu sama lain. Dengan membanjiri satu bagian, air berpotensi menyebar ke seluruh jaringan bawah tanah, membuatnya tidak bisa digunakan lagi untuk penyusupan atau penyimpanan senjata. Namun demikian, masih ada kekhawatiran besar terkait dampak jangka panjang dari tindakan ini, mulai dari risiko pencemaran lingkungan, kerusakan struktur bawah tanah yang lebih luas, hingga kemungkinan memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza. Strategi ini menunjukkan bahwa perang di Gaza tidak hanya terjadi di permukaan, tetapi juga jauh di bawah tanah, secara harfiah dan strategis. Jaringan terowongan yang dibangun Hamas selama bertahun-tahun telah menjadi simbol kekuatan asimetris mereka, memungkinkan operasi militer rahasia bahkan di tengah gempuran udara dan darat dari Israel. Kini, dengan keputusan untuk menggunakan air laut sebagai senjata, Israel tampaknya siap untuk mengambil langkah radikal demi menutup babak panjang dari ancaman bawah tanah ini. Tetapi seperti halnya setiap keputusan besar dalam peperangan modern, hanya waktu yang akan membuktikan apakah strategi ini akan membawa kemenangan atau justru membuka babak baru dari konflik yang lebih rumit. Dengan memompa beberapa ribu meter kubik air laut setiap jamnya, Israel berharap dapat mengalirkan jutaan meter kubik air ke dalam jaringan terowongan bawah tanah Hamas. Target utama dari operasi ini adalah sistem terowongan luas yang dikenal sebagai Metro Gaza, sebuah jaringan kompleks yang telah dibangun selama bertahun-tahun dan menjadi tulang punggung operasi militer rahasia Hamas. Diperkirakan proses pembanjiran akan memakan waktu antara 3 hingga 4 minggu sebelum air laut mencapai sebagian besar dari jaringan tersebut. Namun penting untuk dicatat bahwa hingga saat video ini dibuat, pemerintah Israel belum secara resmi mengonfirmasi kapan dan bagaimana rencana ini akan dieksekusi secara penuh. Meskipun belum ada keputusan final, pemerintah Israel diketahui telah memberikan pengarahan kepada pihak Amerika Serikat mengenai niat mereka untuk menjalankan strategi ini. Jika Israel memutuskan untuk melanjutkan rencana tersebut, maka sederet konsekuensi serius akan ikut menyertainya. Salah satu risiko paling mengkhawatirkan adalah potensi kematian para sandera Israel yang masih ditahan oleh Hamas. Perkiraan jumlah sandera bervariasi, namun berbagai sumber intelijen meyakini bahwa terdapat antara 120 hingga 140 orang yang masih berada dalam tahanan Hamas. Yang menjadi perhatian utama adalah kesaksian dari para sandera yang telah dibebaskan selama masa gencatan senjata. Mereka hampir semuanya disembunyikan di dalam jaringan terowongan. Dengan kata lain, jika terowongan-terowongan ini dibanjiri air laut, kemungkinan besar para sandera yang tersisa akan kehilangan kesempatan untuk diselamatkan hidup-hidup. Dampak lain yang tidak kalah penting adalah potensi bencana lingkungan,
khususnya terhadap sumber air bersih di jalur Gaza. Di bagian utara wilayah ini terdapat akuifer bawah tanah yang menjadi sumber utama air minum bagi penduduk. Meskipun Gaza memiliki fasilitas desalinasi dan juga mengandalkan penampungan air hujan, kenyataannya adalah bahwa pasokan air bersih masih sangat terbatas. Sebagian besar air untuk kebutuhan penduduk bahkan disuplai oleh Israel. Menurut berbagai laporan, saat ini sekitar 97% air di Gaza tidak memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Pencemaran lebih lanjut terhadap akuifer akan memperburuk krisis kemanusiaan yang telah berlangsung lama di wilayah tersebut, membuat air tak lagi layak dikonsumsi bahkan untuk kebutuhan dasar sehari-hari. Dengan mempertimbangkan semua risiko ini, dari kemungkinan kematian sandera hingga ancaman terhadap lingkungan dan sumber air, rencana membanjiri terowongan Hamas bukan sekadar operasi militer, melainkan langkah strategis yang bisa berdampak luas dan jangka panjang. Ia membuka perdebatan besar tentang etika dalam peperangan modern dan keseimbangan antara tujuan militer dan keselamatan sipil. Dunia kini menanti apakah Israel benar-benar akan menekan tombol terakhir dari strategi ini, atau memilih pendekatan lain yang lebih mempertimbangkan implikasi kemanusiaan yang tidak kalah beratnya. Selain risiko terhadap pasokan air bersih yang sudah sangat terbatas, strategi membanjiri jaringan terowongan Hamas juga berpotensi menghancurkan sektor pertanian Gaza untuk jangka panjang. Meskipun wilayah Gaza relatif kecil, sektor pertaniannya tetap menjadi salah satu penopang utama kehidupan masyarakat sipil. Di tengah keterbatasan ekonomi dan blokade yang berkepanjangan, banyak warga Gaza menggantungkan hidup pada pertanian lokal, baik untuk mencukupi kebutuhan pangan keluarga maupun menghasilkan produk tambahan seperti stroberi, semangka, kurma, dan zaitun yang menjadi komoditas penting. Namun, keputusan untuk membanjiri terowongan dengan air laut dapat membawa konsekuensi lingkungan serius. Hal ini dikarenakan banyak dari terowongan tersebut juga digunakan oleh Hamas untuk menyimpan senjata, amunisi, serta bahan kimia berbahaya. Bila limbah-limbah ini terbawa aliran air dan merembes ke dalam tanah, maka tanah pertanian bisa tercemar, menyebabkan penurunan kesuburan tanah hingga keracunan hasil panen dalam jangka panjang. Kerusakan potensial tidak berhenti di situ. Infrastruktur sipil di Gaza juga berada dalam ancaman besar. Pada akhir November, diperkirakan sekitar 50% dari semua apartemen dan rumah di Gaza telah rusak atau hancur akibat perang. Membanjiri terowongan yang berada di bawah permukiman padat dapat melemahkan fondasi bangunan yang masih berdiri, memicu runtuhnya struktur, dan menciptakan lubang besar di bawah permukaan. Situasi ini bukan hanya meningkatkan risiko korban sipil, tetapi juga menambah kesulitan dalam proses rekonstruksi yang sudah sangat kompleks. Runtuhnya tanah akibat terowongan yang kolaps bisa menyebabkan bencana teknis dan sosial yang luas, terutama jika terjadi di area padat penduduk atau dekat fasilitas publik. Di tengah berbagai risiko yang mengiringi opsi pembanjiran, militer Israel tetap mempertimbangkan berbagai pendekatan untuk menghancurkan sistem terowongan Hamas. Salah satu metode paling kuat, namun juga paling kontroversial, adalah penggunaan bom penghancur bunker GBU-28. Bom ini dirancang untuk menembus struktur bawah tanah yang sangat dalam dan kokoh, dan telah digunakan dalam konflik sebelumnya, seperti dalam operasi Protective Edge pada tahun 2014. Namun hingga kini, tidak ada laporan terverifikasi bahwa bom jenis ini digunakan dalam konflik Gaza saat ini. Meski sangat efektif, bom ini juga membawa risiko tinggi terhadap infrastruktur sipil, karena daya ledaknya dapat merusak bangunan di permukaan dan menyebabkan korban jiwa di kalangan non-kombatan. Sebagai alternatif yang lebih konvensional, militer Israel juga menggunakan teknik peledakan lokal untuk menghancurkan pintu masuk terowongan. Namun, pendekatan ini seringkali tidak cukup efektif. Jaringan terowongan Hamas dirancang secara bercabang, sehingga menghancurkan satu titik tidak serta-merta menutup seluruh sistem. Selain itu, ada risiko signifikan bahwa ledakan yang dilakukan di dekat persenjataan atau bahan peledak milik Hamas dapat menyebabkan reaksi berantai atau ledakan sekunder yang memperparah kerusakan. Untuk mengatasi tantangan ini, Israel juga mengerahkan unit insinyur tempur khusus untuk melakukan tindakan fisik di lokasi. Dalam banyak kasus, mereka menutup mulut terowongan dengan mengisinya menggunakan tanah, puing, atau bahkan beton basah untuk memastikan akses tidak bisa dibuka kembali. Meski pendekatan ini lebih aman bagi lingkungan sekitar, ia juga memakan waktu dan tidak selalu menjangkau bagian terdalam dari jaringan bawah tanah. Keseluruhan strategi Israel terhadap jaringan terowongan Hamas mencerminkan kompleksitas peperangan bawah tanah di medan urban yang padat dan penuh risiko. Membanjiri terowongan bisa jadi merupakan solusi cepat,
tetapi konsekuensinya begitu luas, mencakup dampak ekologis, kemanusiaan, hingga masa depan Gaza pasca konflik. Dalam situasi seperti ini, Israel harus menyeimbangkan kebutuhan taktis militer dengan pertimbangan strategis dan moral jangka panjang yang tak kalah penting. Taktik membanjiri terowongan memang dianggap sebagai solusi efektif dalam menghancurkan jaringan bawah tanah Hamas, tanpa harus menghancurkan infrastruktur sipil secara luas. Berbeda dengan serangan udara atau peledakan langsung, strategi ini meminimalkan kerusakan pada bangunan permukiman dan fasilitas publik, serta menghindari risiko ledakan sekunder dari bahan peledak yang disimpan Hamas. Namun, efektivitas taktik ini tetap memiliki kelemahan signifikan, terutama dari segi kecepatan eksekusi. Proses pembanjiran memerlukan waktu berminggu-minggu, sementara pasukan Israel yang terlibat dalam operasi ini tetap berada dalam kondisi rentan terhadap serangan musuh, terutama dari sisa pejuang Hamas yang masih aktif di jaringan bawah tanah. Sejak dimulainya invasi darat skala penuh, Israel telah menerapkan berbagai metode inovatif untuk menemukan dan menghancurkan terowongan, mencerminkan adaptasi dan kecanggihan teknologi militer mereka. Salah satu metode yang menarik perhatian adalah pengiriman pesawat tanpa awak, drone, dan anjing pelacak ke dalam mulut terowongan. Tujuannya jelas, mengidentifikasi lokasi dan menetralisir ancaman yang tersembunyi di dalam tanah. Meski strategi ini efektif dalam medan terbatas, ia memiliki keterbatasan. Banyak dari jaringan terowongan Hamas diketahui berada pada kedalaman ekstrim, antara 30 hingga 40 kaki, bahkan lebih dalam lagi hingga ratusan kaki, menjadikan operasi di level tersebut hampir mustahil dilakukan oleh drone kecil atau anjing pelacak. Dalam upaya lain yang lebih inovatif, Israel juga dikabarkan telah menggunakan senjata non-konvensional yang disebut sebagai bom spons. Granat ringan ini, yang cukup dibawa oleh satu tentara, melepaskan 1 ton busa yang dengan cepat mengembang, mengisi dan mengeras di pintu masuk terowongan. Bila digunakan secara tepat, busa ini dapat menyegel akses ke dalam sistem terowongan dan membuatnya tidak dapat digunakan kembali. Meskipun belum ada bukti visual atau dokumentasi resmi yang menunjukkan penggunaan bom spons dalam konflik saat ini, beberapa pihak berspekulasi bahwa teknologi ini mungkin masih dalam tahap uji coba atau penggunaannya sengaja dirahasiakan untuk kepentingan taktis. Dengan beragam metode yang telah dicoba dan dievaluasi, pertanyaan besarnya tetap, apakah rencana Israel untuk membanjiri terowongan Gaza benar-benar sepadan? Dari sudut pandang militer, jawabannya tampak semakin jelas. Beberapa perwira Israel yang bertugas dalam operasi penghancuran terowongan menyatakan bahwa, jika hanya mengandalkan metode konvensional, butuh waktu berbulan-bulan, bahkan lebih, untuk benar-benar melumpuhkan seluruh sistem bawah tanah Hamas. Sementara itu, setiap hari tambahan dalam pertempuran berarti risiko tambahan bagi warga sipil Israel dan Gaza. Dengan membanjiri sistem terowongan secara menyeluruh, Israel mungkin bisa mempersingkat konflik secara signifikan, menghancurkan kekuatan inti Hamas dalam waktu yang jauh lebih singkat, dan menyelamatkan ribuan nyawa dari potensi korban pertempuran lanjutan. Lebih dari itu, pemerintah Israel telah menyatakan komitmennya untuk membangun kembali Gaza setelah perang berakhir. Komitmen ini mencakup pembangunan ulang rumah-rumah warga sipil, restorasi infrastruktur, dan pemulihan pasokan air bersih. Maka, meskipun strategi membanjiri terowongan membawa risiko ekologis dan teknis jangka panjang, dalam kalkulasi strategis dan kemanusiaan, langkah ini mungkin dipandang sebagai harga yang layak untuk membayar perdamaian jangka panjang. Menghentikan perang lebih cepat berarti mencegah lebih banyak penderitaan, menyelamatkan lebih banyak jiwa, dan membuka jalan menuju rekonstruksi serta stabilitas di wilayah yang telah lama terperangkap dalam konflik. Dengan segala kompleksitas yang melingkupinya, keputusan Israel untuk melanjutkan atau menahan strategi ini mencerminkan dilema strategis yang mendalam. Bagaimana menyelesaikan perang melawan aktor non-negara yang beroperasi di bawah tanah, di tengah komunitas sipil, tanpa menimbulkan korban yang tak perlu. Dan sampai keputusan final diambil, dunia hanya bisa menunggu sambil menyaksikan perkembangan yang terus berubah dari konflik yang tak kunjung padam ini. Terowongan Hamas bukan sekadar lubang di tanah. Mereka adalah simbol dari konflik yang berjalan dalam diam, di balik bayang-bayang, dan jauh dari pandangan dunia. Kini, Israel berdiri di persimpangan, antara strategi militer yang cepat tapi penuh risiko, atau taktik lambat yang bisa memperpanjang penderitaan semua pihak. Apakah membanjiri Gaza akan menjadi akhir dari dominasi Hamas di bawah tanah, atau justru membuka bab baru yang lebih kompleks? Yang jelas, keputusan ini tidak hanya akan menentukan arah perang, tapi juga masa depan Gaza, Israel, dan mungkin seluruh Timur Tengah.
Terima kasih telah menonton. Jika Anda punya pandangan tentang strategi ini, apakah Anda mendukung atau menolak? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update terbaru seputar konflik global dan strategi militernya. Sampai jumpa di video berikutnya.